Oke, kita lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini ya. Oke, tadi terakhir adalah di sini ya. Jadi setelah kalian bisa mencari kecepatan rata-rata pada pipa, ya, yaitu ini. Nah, kemudian dari kecepatan itu dimasukkan ke persamaan bilangan Reynolds ya, bilangan Reynolds. Ya. Nah, Reynolds itu adalah rho VD per mu. Ya. Rho-nya saya buat 1000, gampang. Ya. B-nya tadi yang di atas, hasil di atas. D-nya adalah diameter pipa yang sama dengan energi kalian, 2 digit. Ya. Dan mu tadi juga sudah ada ya, 1,3, 1,307. Yang hasilnya adalah 117.000. Kalau misalnya ini D-nya masih 1, ya, saya kira ini masih masuk ya. Sehingga ketika di sini ada 5 cm. Nah, kalau misalnya 1 cm, berarti ini dibagi 5. Ketika ini dibagi 5, saya kira masih lebih besar dari 4.000. Ya. Yang energinya 1, ya, 01, energinya 1, saya kira bilangannya ini masih masih lebih besar daripada 4.000 Reynolds-nya. Sehingga dari kecepatan yang lebih besar daripada 4.000 ini Reynolds-nya, maka dia termasuk turbulen, ya, termasuk turbulen. Jadi kalau misalnya kecepatannya laminar, nah ini akan pakai rumus yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi ketika sudah dipastikan bahwa bilangan Reynolds-nya lebih besar daripada 4.000 dan itu adalah aliran turbulen, maka kita bisa masuk ke persamaan Colebrook, ya, Colebrook equation. Seperti apa Colebrook equation itu seperti ini. Nah, jadi 1 per akar X sama dengan 2,0 log ya seperti ini ya. Nah, kalau kalian menggunakan manual, maka sigma F ini, akar F ini harus dicari dengan iterasi. Ya. Jadi ini ini harus dihitung dulu, gitu ya. Nah, harus dihitung dulu, ya. Sampai kemudian akar F itu mendekati antara ini dan ini tuh di iterasi pertama itu berbeda dengan di hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi ketika jadi seperti ini, ya, maka nanti akar F pertama berapa? Oke. Kemudian nanti dimasukkan lagi, ya. Begitu seterusnya, ya. Sampai akar F-nya itu nanti ketemu mengerucut di 1 titik yaitu 0,315. Ya, begitu. Oke. Kemudian dengan E per D-nya sama, ya. E per D-nya masih tadi yang di sini ya, yang kalian dapatkan E per D adalah 0,026 tadi sudah saya berikan E-nya, ya, epsilonnya, D-nya juga sudah ada. Ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan Moody chart. Ya. Oke, kita lanjutkan. F sama dengan 0,315. Nah, dengan F yang sudah diketahui ini, maka kita bisa masuk ke perhitungan total atau penjumlahan koefisien rugi-rugi, ya, koefisien rugi-rugi. Yang mana tinggal menambahkan saja koefisien rugi-ruginya, ya. Dimasuk ya di entrance-nya atau dimasuknya tadi di pipa masuknya tadi 0,5, lapornya 1,06, terus kemudian ada 2 pipa L dan ada valve ini, ya, ada valve atau keran ya, valve itu keran. Sehingga ketika dihitung, ya, maka total head loss-nya adalah sekian, ya, F kali L per D ditambah sigma KL tadi, ya, dari sini, dan V kuadrat per 2G. Kemudian setelah dihitung, maka 20 head loss-nya adalah 27,9. Dan head loss ini akan menjadi dasar dari ketinggian, ya, beda ketinggian antara
tangki yang di bawah dengan tangki yang di atas, sehingga 27,9 ini kita tinggal tambahkan ke 4 ya, ke tinggi muka air di tangki yang di bawahnya, yaitu 4, sehingga kita akan mendapatkan tinggi muka airnya itu adalah 31,9 dari titik yang sama. Jadi kalau melihat dari soalnya ini, ya, maka 31,9 itu adalah dari sini ya. Nah, ini kan 4-nya kan dari sini ke sini. Nah, berarti ini dengan garis sama, maka dari sini ke sini, karena ini adalah dianggap tanahnya adalah datar, maka ketinggian dari segi sini adalah nambah 4 ya, nambah 4. Jadi dari sini, 4 sini ke atas itu 27,9. Berarti, benar ya, berarti kalau 4 kan dari sini ke sini. Berarti 31,9 itu dari sini ke sini juga. Ya. Karena bedanya adalah 27,9. Beda ini dan beda ini adalah 27,9. Sehingga ditambahkan 4, nah, maka ketinggian muka air di tangki yang besar, yang di atas, atau yang besar lah ya, itu harus 31,9 meter di atas permukaan tanah untuk memastikan air akan mengalir di antara dua reservoir tersebut. Jadi ini adalah minimum ya. Minimumnya adalah 31,9. Oke, keterangannya yang lain bisa dibaca. Baik. Saya kira cukup. Untuk soal itu sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau kalian oke, Rahmat Firandi, silakan. Gimana Rahmat? Izin bertanya Bapak, yang mengenai persamaan Kohlbrooke tadi, yang itu kan untuk mencari persamaan antar bulan kan bisa pakai persamaan Kohlbrooke. Misal kalau pakai persamaan Haaland itu bagaimana Pak? Oke. Untuk persamaan Haaland kita kembali lagi di sini ya. Bisa saja Haaland, tapi di sini ada ketentuannya ya. Seingat saya itu persamaan Haaland ya, ada Haaland ya. Haaland itu digunakan jika alirannya itu laminer. Makanya tadi kenapa kita harus memastikan bahwa apa namanya? Mana ini? Sebentar saya carikan. Ini kan untuk yang Kohlbrooke ya, ini Kohlbrooke. Maaf Pak, izin menjawab. Ya. Yang di videonya Pak Berniadi itu kalau persamaan Haaland itu bisa pakai turbulen Pak. Yang bisa? Kalau yang lainnya bisa. Jadi ada dua Pak. Yang kalau katanya Pak Berniadi di videonya itu kalau pakai persamaan Kohlbrooke itu dia susahnya karena ada F-nya di ruas kanan sama ruas kiri, sehingga harus pakai trial. Kalau pakai yang Haaland itu lebih langsung ke F-nya Pak, karena F-nya itu cuma di sisi kanan atau sisi kiri. Kalau yang pakai aliran turbulen itu rumusnya itu izin menjawab Pak, 1 per 1 per 6,9 dibagi bilangan Reynolds ditambah epsilon 3,7 D dipangkatkan 1,11 dipangkatkan lagi 2, seperti itu Pak. Sedangkan kalau laminar itu dalam videonya Pak Berniadi itu dijelaskan 64 μ per rho Vd. Ini menjawab pertanyaanmu. Baik Pak. Apakah rumus tersebut bisa diterima ya Pak? Oke. Jadi apa namanya? Saya koreksi gitu ya. Jadi ada 3 rumus ya. Jadi yang pertama adalah Kohlbrooke ya. Kemudian ada juga yang Haaland tadi. Dan Haaland ini benar bisa digunakan. Dan di sini keterangannya hasil dari Haaland itu nanti kemungkinan bedanya hanya 2% saja Mas. Artinya kamu bisa menggunakan yang Haaland. Itu oke, tidak ada masalah. Karena memang kalau menggunakan Kohlbrooke itu memang mesti iterasi ya untuk mendapatkan akar F, karena akar F-nya muncul 2 kali. Tapi kalau di sini cukup sekali.
Gitu Mas Rahmat ya. Nah, makanya saya koreksi bahwa untuk yang aliran laminar itu menggunakan ini ya surkil ya. Surkil ya. Jadi surkil itu seperti ini. Nah, ya. Oke. Tadi kamu bilang apa kalau untuk yang aliran laminar tadi? Kalau aliran laminar itu kemarin Mbak itu menyampaikannya itu pakai yang rumus 64 kali viskositas. 64 kali viskositas. 64 kali viskositas. Di sini mungkin saya belum menemukan di sini karena ini bukunya cukup besar juga. Sama izin bertanya satu lagi, ya. Pak. Gimana? Itu mengenai yang di soal nomor 2 itu antara gambar sama penjelasan. Di gambar itu ditulisnya itu D sama dengan NN. Tapi kalau di soal itu jari-jarinya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak ya? Bentar. Jari-jari N. D. Oh ini Mas. Iya Pak, itu kan NN, D sama dengan NN. Tapi di soal itu jari-jari NNCM. Itu bagaimana ya Pak? Sebentar. Di jari yang di soal gimana? Yang mengalir dari tangki besar ke tangki kecil dengan jari-jari NN itu mengikut yang mana ya Pak? Yang D apa jari-jari NN? Apakah D itu apa jadi? Pipa jari-jari NN ini kan sama dengan ini Thomas. Ini adalah jari-jari terus maksudnya ngikut yang mana? Kan itu diameter apa jari-jari ya Pak? Gimana itu? Ya itu diameter apa jari-jari ya Pak? Astagfirullahaladzim. Iya. Oh iya. Di sini D adalah diameter. Oke, baik. Saya ini. Jadi saya tidak ada salah ini berarti. Iya benar. Ini D-nya harusnya diameter ya. Di sini adalah jari-jari. Oke. Kamu ngambil yang mana? Nah, ambil yang D atau yang jari-jari? Pak, ambil yang di soal. Jadi itu saya kalikan 2 dari NMP itu saya kalikan 2 biar jadi diameter. Oke. Jadi saya lupa mungkin ini salah ini saya salah tulis gitu ya. Saya tuh nyarinya memang yang jari-jari kenapa? Karena kalau kita menggunakan jari-jari, luas lingkaran itu nggak perlu ada kan luas lingkaran kalau kita menggunakan diameter kan masih ada 1/4 ya, benar ya? Tapi kalau jari-jari kan PR kuadrat langsung ya, benar ya? Kayak gitu kan ya? Nah, saya itu seharusnya harusnya benar jari-jari. Nah, ini mohon maaf, ini D-nya ini tidak saya rubah jadi R ya. Ini karena memang di soal aslinya ini maaf sebentar. Soal yang aslinya ini memang masih pakai D. Nah, saya mungkin tidak teliti gitu ya. Oke, saya tidak teliti untuk ini loh. Ini kan saya karena di sini juga soalnya adalah D diameter 5 cm. Tapi kalau kalau misalnya kalian menggunakan sebaiknya sih kalian menggunakan yang jari-jari karena saya waktu itu berpikir kalau kalian menggunakan jari-jari kalian tidak perlu bingung dengan angka 4-nya. Bisa dipahami ya? Oke. Tapi kalau misalnya ada yang pakai diameter ya udah mau gimana lagi. Asal dari awal sampai akhir dia konsisten dengan diameter itu oke, enggak apa-apa. Ya, ini saya kekhilafan saya. Ya. Oke, bisa dipahami Mas Rahmat ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau Mas Rahmat pakai jari-jari dan rumusnya kan pasti pakai PR kuadrat, nggak pakai perempat ya. Selama itu konsisten dihitung sampai ke bawah, it's okay, no problem. Tapi kalau misalnya ada yang terlanjur menganggap bahwa melihatnya adalah gambar, di mana di gambar itu adalah dia menggunakan diameter, gitu ya maka saya pun tidak ada masalah juga, ya karena diameter kan harus dikuadratkan dulu dibagi 4 dan saya yakin nggak akan ada yang sama hasil kalian nanti, ya karena harus dikuadratkan dulu, gitu kan, seperti itu harus dikuadratkan. Bedanya kalau menggunakan D setelah dikuadratkan dibagi 4, kalau menggunakan jari-jari setelah dikuadratkan selesai langsung lanjut. Gitu ya Mas Rahmat. Oke, makasih atas koreksinya Mas Rahmat. Ya mungkin saya kurang teliti ya. Harusnya ini saya ganti D.
Baik. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Baik. Untuk yang pengganti teori kemarin, besok ya, hari Jumat ya? Jam berapa kira-kira? Apakah kalau nggak salah Jumat itu ada waktunya kelas B untuk praktek pemrograman ya? Betul ya? Nah, kalau bisa pakai waktu itu, ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya sudah kita sore. Kita geser ke sore. Nah, sore itu kemungkinan jam berapa yang kalian bisa? Jam 3 kah? Waktunya juga nggak perlu lama-lama, karena teori kan juga paling cuma 50 menit saja ya. Tolong nanti disampaikan ke perwakilan ini ya, PJ-nya ya. Entah lewat Raja atau ya Raja termasuk yang ada di grup ya. Fauzi juga ya, Fauzi atau sama si Abi Batu tadi ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang soal ITS praktikum ini? Oke, jadi tadi dari Rahmat tadi, terima kasih. Jadi selain code group, kalian juga bisa menggunakan rumusnya Halan, ya, dan memang Halan itu lebih mudah, ya, Halan lebih mudah, dan bedanya sedikit saja, tidak banyak. Jadi di textbook tadi sudah jelaskan paling perbedaannya adalah 2%, ya, 2%. Yang lain tadi masih ada lagi ya, tapi untungnya soal kalian ini adalah yang berbulan gitu ya. Jadi karena kalian dapat aliran yang berbulan sehingga kalian tinggal gunakan rumusnya itu. Ya, satu rumus saja. Jadi kalau laminar ada lagi ada rumus lagi. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Delia, Alvin, Olia, Aprilia, Safira, Putri, Anissa, Suci Amelia, Nisa, Cinta, Guru, Andin, Alvin, Akbar, Citra Dewi, Zidan, Jen, Aziz, Raza, Indika, Enang, Sela, Rahmat dari sana ya, Rahmat. Mungkin mau nanya lagi. Posi, Wanda, Rizka, Skar, Nora, dan Mas Subianto. Yang lainnya nggak kelihatan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri. Tolong saling koordinasi kalau sekalian kapan besok bisa waktu untuk yang kemarin ya, untuk pengganti teori yang kemarin. Nah, nanti setelah ini saya akan upload video ini dan nanti akan saya beri syarat untuk DA ya. Yang tadi yang di pertemuan pertama nggak bisa masuk ya, insya kalian bisa bernafas lega lah ya. Jadi DA-nya saya ambil dari tetap kalian harus ngisi DA karena DA itu adalah absen kalian gitu ya. Tapi meskipun kalian belum gabung, berarti kalian tetap ngisi DA ya, sehingga kalian dianggap masuk. Baik, jika ada hal yang jika tidak ada hal yang ditanyakan, maka saya bisa akhiri pertemuan kali ini. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian. Minggu depan, insya Allah Pak Prio ya, Pak Prio yang akan menyampaikan materi kepada kalian. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya.